karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi sama mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Ya! Anda ingat etik dasmu? Ya, itu kemarin pada saat kampanye Pilpres, ternyata etik dasmu sangat menyeruak dan ramai dibicarakan di media sosial. Gara-garanya, ya, Prabowo bilang etik dasmu karena bolak-balik berkali-kali bilangnya etik dasmu. Ini adalah salah satu bukti juga bahwa yang biasanya ngomong otak etik itu ya ternyata nggak punya etik. Makanya Prabowo kesel mungkin ya, etik dasmu. Inilah yang dilakukan mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, berpamitan dan minta izin serta melapor ke Presiden Joko Widodo karena mendapat undangan dan tugas di dunia internasional New York. Ini namanya etik. Beda dengan orang yang nyelonong pergi ke Rusia dan Uzbekistan, yang kalau di Indonesia lagi bicara etik-etik melulu, apalagi sekjennya. Gri, lu nyindir lu, Gri. Nggak nyindir, ini mau terus terang aja. Coba, dalam rangka apa ke sana? Mewakili siapa? Atau sama pribadi atau negara? Atau sama sekali nggak ada unsur negaranya? Ya, nggak apa-apa, bebas-bebas saja. Ini kan hanya masalah etik dasmu. Oke ya, kita coba lihat. Mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ketemu Presiden Jokowi di Istana Negara untuk mohon izin serta berpamitan karena mendapat tugas dari dunia internasional di New York. Simak videonya. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus aliansi sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi sama mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Ya, sampai di sini dulu ya. Inilah etika mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menyampaikan inilah etika politik karena beliau mendapatkan peran di dunia internasional untuk menghadiri dan beliau sebagai advisor aliansi malaria. Terus bagaimana dengan Megawati? Nyelonong baik. Ke Rusia sama Uzbekistan nyelonong baik. Ya udah nggak apa-apa sih. Ya cuman Hasto kalau bicara etik ya jadinya etik dasmu. Yang paling banyak bicara etika politik itu adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Itu paling banyak. Itu kan terikat suatu etika politik. Etik dasmu. Emang ketemu punya etik kalau kayak begini. Ya nggak apa-apa, bebas aja kan. Jokowi juga nggak komplain, nggak ngomong. Orang juga pada diem aja. Mungkin SBY mikir loh, ini selonang. Ini apa maksudnya? Harus ngapain di sana? Mewakili siapa? Atau pribadi? Kalau pribadi kan jalan-jalan sebagai turis. Kalau ketemu pejabat-pejabat kan harus mewakili negara. Gimana? Oke, coba kita lanjut. Saya
sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Karena kalau tidak akan makin menjadi-jadi, kita kena COVID-19 yang luar biasa kemarin pandemi itu. Nah, kita tidak ingin masih ada malaria yang belum bisa diatasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, utamanya Papua, sedikit Nusa Tenggara Timur, sedikit Maluku, dan sedikit lagi di Kalimantan Timur. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita, dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Respon dari Presiden terkait dengan tadi Pak yang disampaikan Pak SBY. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Pak, tadi ada bahas politik juga nggak, Pak? Iya. Udah, yang bicara otak etik dasmu, tinggal aja udah. Nggak usah diajak ke Kim, ngapain juga sih ribet-ribetin. Ini loh, etika mantan presiden ke-6. Jangan ngomong doang etik dasmu. Ya, karena ada hubungannya dengan negara, tentu ini mewakili negara, walaupun beliau tidak menjabat secara formal di struktur kenegaraan ini, tapi beliau yang diundang, yang dipanggil, ya pasti mewakili negara, pamit, setidaknya ngasih tahu ke presiden yang sekarang berkuasa. Bahkan nanti beliau akan melaporkan juga ke presiden terpilih Prabowo. Lo sangka ini lo masih jadi presiden? Megawati. Lo pikir jadi presiden Indonesia itu mimpi kali? Mungkin orang PDIP akan ngomong, ya itu dalam lawatannya pribadi ke Rusia dan Uzbekistan. Kalau pribadi, dalam lawatan tersebut Megawati didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Gimana ini? Cara bernegara dicampur aduk nggak karu-karuan begini? Coba kalau Jokowi yang melakukan, atau coba kalau orang lain yang melakukan. Udah di mana-mana. Apa sih gini begini? Tahu nih, cocor bebek. Pasti udah ngowel di mana-mana. Aduh, karakter jelek banget sih. Nggak bisa legowo, nggak bisa bijaksana. Dan yang terakhir, dalam pertemuan hari ini, Presiden Jokowi dengan mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya nanti sama-sama sebagai mantan Presiden, sepakat untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang. Mungkin pasca tanggal 20 Oktober. Terus siapa dong yang nggak dukung? Udah biarin, jangan, udah. Kalau dukung mendingan nggak usah lah, nggak usah ngeribetin. Urusan partai, urusan bernegara dicampur aduk nggak karu-karuan kok. Ya, udah menjadi pejabat negara, udah menjadi pejabat publik juga harus menjadi petugas partai kok. Nggak bisa memisahkan profesionalisme pekerjaan dengan pengurus partai atau dengan orang partai. Susah. Campur aduk nggak karu-karuan nanti. Udah jangan diajak. Bukan apa-apa, ngeribetin. Dramanya gila, drakor semua, apa-apa
modifikasi. Drakornya yang nggak tahan. Aduh. Oke ya, mau bicara etik lagi. Hasto, mau bicara etik? Hah? Etik ndasmu. Makanya sebenarnya sih Prabowo ngomong ndasmu etik itu nggak sekedar terlontar spontan begitu aja. Tapi memang sebenarnya faktanya yang ngomong etak itu nggak punya etika. Sehingga pada saat ngomong etik ya wajar Prabowo. Otak etik ndasmu. Sekarang terbukti ini. Hah? Terbukti. Ayo, ramekan berita ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.